Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang Kapitan Patimura, hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah, kali ini ada video juga, silahkan nanti anak-anak simak ya. Oke, selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantoro terlahir pada 2 Mei 1889 dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pada November
Indonesia hingga saat ini, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, itu tadi kisah tentang Ki Hajar Dewantara. Kalau anak-anak lihat di parkiran sekolah kita, itu ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Coba ya kapan-kapan kalau pas anak-anak ke sekolah, entah saat mengumpulkan tugas atau entah ada kegiatan di sekolah, mengambil buku atau mengembalikan buku, silahkan kalian coba lihat di parkiran, di bagian atas ada nggak tuh tulisannya. Dan anak-anak, ini adalah kisah dari Ki Hajar Dewantara. Sama seperti video yang tadi, hanya ini berupa tulisan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di dalam buku paket ya. Oke. Nah, jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menciptakan sebuah semboyan terhadap Tutwuri Handayani. Kemudian menciptakan sebuah bentuk dari tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Lalu melakukan penjabatan sebagai seorang menteri dari pendidikan, pengajaran, dan juga kebudayaan yang dimana pertama menjadi seseorang yang dimana aktif untuk menciptakan sebuah karya tulis terhadap pendidikan di Indonesia, menciptakan sebuah teori yang bernama teori Trikan Ki Hajar Dewantara, menciptakan sebuah trisentra pendidikan, melakukan pembangunan dan juga melakukan perjuangan dari taman siswa, melakukan pembangkitan dari semangat untuk anti terhadap kolonialisme di Indonesia. Nah, lalu mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena ia peduli dengan pendidikan pada masa pergerakan nasional. Sebagai kepeduliannya, ia mendirikan taman siswa dengan konsep pendidikan yang bersifat nasionalis serta mengedepankan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, selain mendirikan taman siswa, ia juga dikenal dengan penulis yang tulisannya banyak bertema tentang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan inilah yang menjadi letak dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, semboyan yang digunakan untuk sistem pendidikan sekolahnya yang bernama ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu menjadi peletak atau dasar dari sistem pendidikan di Indonesia. Semboyan ini menjadi semboyan yang bermakna penting di dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di sekolah atau perguruan taman siswa. Nah, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, semangat juangnya dalam meraih cita-cita sampai ke luar negeri. Yang kedua, sikap tegas dan bijak yang ada di dalam dirinya, yang selalu ditularkan kepada generasi penerusnya. Nah, untuk latihan hari ini, yang pertama, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Nah, coba kamu bercerita kepada orang tuamu tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Lalu, minta orang tuamu berkomentar tentang ceritamu itu. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa kok. Oke, nanti yang ditulis hanya yang nomor 1 saja ya. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol
kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.